Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ainau, sahabat matematika. Kita sekarang masuk ke latihan pola bilangan ya. Di sini indikatornya yang pertama itu menentukan nilai suku berikutnya dari barisan bilangan. Kita langsung aja ke contoh. Contohnya, tentukan dua bilangan berikutnya dari pola-pola bilangan berikut. Sini ada 15, 18, 21, 24, 27. 15 ke 18 ini tambah naik 3 angka. 18 ke 21 juga naik 3 angka. 21 ke 24 juga naik 3 angka. 24 ke 27 naik 3 angka. Berarti ke sini juga sama 3 angka. Berapa? 30. Nah, berarti tambah lagi 3. Berarti 33. Oke, kita lanjut. Di sini ada angka barisan bilangan 9, 15, 21, 27, 33. Dari 9 ke 15 naiknya 6. Ini juga sama ya, naiknya 6. Ini juga naiknya 6. Ini naiknya 6. Berarti ini juga sama, naiknya 6. Berarti 39. Ini naiknya 6 juga. 45. Jadi dua bilangan berikutnya ada 39 dan 45. Kita lanjut. Kalau dilihat di sini bertambah naik, ini juga bertambah naik. Kalau di sini berkurang. Berarti artinya ini dikurangi 15 dikurangi 4, hasilnya 11. 11 dikurangi 4 juga hasilnya 7. 7 dikurangi 4 hasilnya 3. Jadi ini juga sama. Dikurangi 4 hasilnya min 1. Ini juga dikurangi 4 hasilnya min 5. Kalau barisan bilangan 4, 8, 16, 32 tidak seperti ini. Ini kan bertambah naik, ini bertambah naik, ini berkurang. Kalau ini sepertinya ini bentuknya perkalian. Coba 4 kalikan dengan 2. Tuh. 8 kalikan dengan 2. 16. 16 kalikan dengan 2. Hasilnya 32. 32 juga berarti untuk selanjutnya dikalikan lagi 2. Berarti di sini 64. Ini kalikan lagi 2. Hasilnya 128. Oke. Lanjut untuk yang berikutnya. Nah, kalau yang seperti ini kali 3 ini. Kayaknya kali 3, iya. 1 kali 3. Ini juga sama. 3 kalikan dengan 3, 9. 9 kalikan dengan 3. 27. 27 kalikan dengan 3. Nah, berarti 27 kalikan dengan 3 adalah 81. Lalu 81 kalikan lagi dengan 3, yaitu adalah 243. Nah, seperti ini. Lanjut. Masih menentukan nilai suku berikutnya dari barisan bilangan ya. Nah, tentukan dua bilangan berikut dari pola-pola bilangan berikut. Kalau kita lihat seperti ini, misalnya 4 di sininya turun, ini naik, turun, naik, turun. Ini kayaknya tidak terpola nih. Kalau misalnya ke sini turun 1. Naik lagi 6. Ini 6. Wah, ini gimana ini? Kayaknya bukan seperti ini. Nah, coba kita ininya bentuknya seperti ini. Nah, 4 ke 9. 4
4 ke 9 juga kayaknya enggak. Benar-benar. 4 ke 9 berarti 5. 9 ke 14. Iya benar, ternyata 5. 14 ke 19. Oh, ternyata iya benar juga 5. Berarti ini ke sini. Tambahkan lagi 5. Berarti 24. Nah, berarti kalau yang ininya 3 ke 6, 3. 6 ke 9-nya, 3. 9 ke sininya, tambahkan 3. Jadi 12. Nah, sekarang yang seperti ini. Ini juga sepertinya sama nih. Ini naik, turun, naik, turun, naik. Ini kayaknya tidak terpola. Kayaknya sama seperti tadi. Coba kita loncat. 12 ke 14 itu 2. Coba kalau ke sini apakah 2 juga? Oh, ternyata iya benar, 2. Ke sini ternyata sama 2. Oke, karena udah sama semua, berarti kita bisa menentukan. Tambahkan saja 2, 18, tambahkan 2, 20 berarti. Kesininya 15 ke 18, 15 ke 18, 3. 18 ke 21 itu sama juga 3. Nah, berarti sini juga sama, tambahkan 3. 24. Oke. Kita lanjut. Kalau yang seperti ini, ini namanya Fibonacci ya. Karena ini kalau kita lihat, ini saya tulis ya, ini namanya Fibonacci. Kalau kita lihat dari 1 ke 2 hasilnya tuh 3. Tuh, 1 2 hasilnya dari sini. 1 tambah 2 gitu kan, 3. Lalu di sini tambahkan juga nih 2 dengan 3. Hasilnya 5. Ya kan? Terus ini 3 tambah 5 hasilnya 8. 5 tambah 8 hasilnya 13. Nah, ini namanya Fibonacci. Berarti kalau untuk menentukan ini tinggal tambahkan aja ini dengan ini. 21 ditambah 34. Berarti di sini hasilnya adalah 55 gitu. Jadi yang ininya berarti dari 34 sini 34 ditambah 55 berarti 89. Oke. Kita lanjut. Kalau yang ini bentuknya bertingkat. Nih, yang tadi sudah dijelaskan, yaitu dari pola sarang lebah bertingkat. Nah, ini kita nggak tahu ya bertingkat berapa, coba kita coba aja. Ini bertingkat. Nah, dari 1 ke 3, ini 2, 3 ke 6 itu 3, 6 ke 10, 4, 10 ke 15, 5. Nah, kalau di sini kan kita lihat di sini belum sama ya. Tapi di sini bisa sama tuh, 1, 3 ke 4, 1, 4 ke 5-nya juga 1. Berarti nanti ke sininya 6. Karena di sini udah sama 1. Gitu. Berarti nanti 15 tambah 6 jadi 21. Ini tambahkan 7. Nih. Jadi 28.
Oke. Berarti ini kalau kita lihat ya, di sini kan hasilnya, di sini tingkat pertama, nah ini tingkat kedua, berarti ini namanya bertingkat untuk tingkat kedua. Tuh. Oke. Ini hasilnya 21 dengan 28. Kita lanjut aja. Nah, kalau yang ini kalau yang untuk selanjutnya 16, 25, 36, 49, 64. Ini masuknya ke deret kuadrat. Deret kuadrat ya. Nah, deret kuadrat itu dari mana? Ini kalau kita lihat di sini 16 itu 4 pangkat 2. 25 itu adalah 5 pangkat 2. 36 itu adalah 6 pangkat 2. 49 itu 7 pangkat 2. 64 itu 8 pangkat 2. Berarti yang ininya 9 pangkat 2. Yang ini 10 pangkat 2. Berarti ini hasilnya 81. Ini 100. Nah, maaf ya, ini temnya agak lambat. Oke, kita lanjut. Sekarang indikatornya adalah menentukan nilai pola ke N. Nah, ini untuk indikator yang kedua. Menentukan nilai pola ke N. Contoh, ini udah ada gambarnya ya. Perhatikan pola gambar dalam noktah berikut. Tentukan banyak noktah hitam pada pola ke-15. Ini kalau kita lihat di sini angkanya, di sini noktahnya ada 1 ya. Noktah tuh titik 1. Di sini ada berapa? 1, 2, 3. 3. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Ini 10. Ini pernah kita pelajari kemarin, yaitu tentang pola di jenis pola bilangan, yaitu pola bilangan segitiga. Ini kalau kita lihat, ini kalau menentukan ini kan 1 ya. Dari 1, ini 3, ini 6, ini 10. Ini kalau misalnya dihitung bisa pakai bertingkat. Misalnya 1 ke 3, 2. 3 ke 6, 3. 6 ke 10, 4. Bisa seperti itu. Nah, berarti untuk mencari pola ke-15, berarti kalian harus mencari. Ada lebih gampang untuk mencarinya, yaitu dengan menghitung. Ini kalau misalnya kita lihat ya, kita contoh yang ini nih. Ini 6 itu dari mana? Dari 1 ditambah 2 ditambah 3, karena ini ada ini suku pertama, ini suku kedua, ini suku ketiga, ini suku keempat. Jadi ini tinggal tambahkan, misalnya pola ke, ini pola ya, pola ketiga. Berarti 1 tambah 2 tambah 3, hasilnya 6. Bener kan? Hasilnya 6. Nah, jadi kalau ingin mencari pola yang ke-15, untuk pola ke-15, berarti 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 ditambah terus sampai 15. Nah, nanti kalian tinggal cari sendiri. Kayak gitu ya. Berapa hasilnya? Oke, langsung ke menentukan, masih sama ya. Menentukan nilai pola ke N. Misalnya ada noktah lagi, tapi bentuknya lain. Ini bentuknya X. Kalau kita lihat di sini ya, tentukan banyak noktah hitam pada pola ke-10. Kita langsung jawab aja. Kalau misalnya di sini adalah ada berapa titiknya? 1, 2, 3, 4, 5. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tambah lagi 4, berarti 13 ya. Nah, berarti di sini kalau kita lihat di sini 5,
ke 9 itu tambah naiknya 4 ya. 9 ke 13 juga naiknya 4. Nah, berarti untuk suku ke N, nanti kita akan belajar tentang itu ya, suku ke N atau pola ke 10. Berarti kalau ini kan UN itu adalah suku ke N. Jadi kalau U10 yaitu adalah suku ke 10. Nah, kalau suku ke 10 berarti ini UN. Ini untuk mencarinya karena di sininya adalah sama nih ya. Ke sini bedanya 4, ke sini juga sama 4, nambah naik 4, nambah naik 4. Berarti ini namanya 4N. Nah, 4N kalau misalnya kita masukkan ke 1 ke sini ya. Kenapa bisa jadi 5 misalnya? 4 N-nya 1. 4 kali 1 4 kali 1 4. Sedangkan di sini 5, berarti harus ditambahkan 1. Tuh. Jadi ini kalau misalnya kita ke UN kan, UN-nya 1, UN1 itu ini suku yang ke pertama. Suku ke pertama berarti 4 kali 1 ditambah 1. 4 kali 1 adalah 4. Ditambah 1 sama dengan 5. Tuh. 5. Oke. Coba kalau U kedua. 4 kali 2 ditambah 1. Berarti 4 kali 2 ini 8 ditambah 1 sama dengan 9. Nah, 9. Nah, pertanyaannya adalah di sini. Nah. Pertanyaannya itu adalah pola ke-10. Nah, berarti kalau pola ke-10 tinggal masukkan aja U untuk 10 berarti 4 kali 10. N-nya nih ganti dengan 10. Ini kan N. N-nya 10. Berarti N-nya juga ganti dengan 10. Ditambahkan 1 sama dengan 40 ditambah 1 adalah 41. Jadi jawabannya adalah 41. Tuh, jawabannya adalah 41. Oke, kita lanjut. Masih menentukan nilai pola juga. Misalnya perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di atas menunjukkan pola banyaknya batang korek api yang membentuk bangun datar persegi. Banyak batang korek api yang membentuk persegi ke-12 sebanyak. Nah, kalau kita lihat ya korek api, kalian tahu kan bentuk korek api seperti apa? Bentuk korek api itu seperti ini nih. Kayak gitu. Nah, itu kan ya. Jadi kalau misalnya kita lihat korek api di sini ada berapa? Di sini aja. 1, 2, 3, 4. Berarti di sini ada 4 korek apinya. Yang ininya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti di sini ada 7 korek apinya. Yang ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti di sini ada 10. Nah, jadi kalau kita lihat di sini 4 ke 7 naiknya 3. 7 ke 10 juga naiknya 3. Seperti tadi kalau kita lihat ke UN, karena di sininya 3, maka 3N. Tuh. Kalau kita masukkan U-nya 1, U1 itu adalah U yang pertama nih, suku pertama. Bilangan pertama. Berarti 3 kali 1, 3. Ininya 4, berarti tambahkan 1 di sini. Oh, tambahkan 1. Salah ini ya, tambahkan 1. Tambahkan 1 jadi 4. Nah, berarti
Kalau banyaknya yang banyak batang korek api yang membentuk persegi ke-12. Berarti banyak batang korek api yang membentuk persegi ke-12. Berarti ini kan 1 2 3, berarti U ke-13. U ke-12. Berarti 3 masukkan N-nya 12 tambahkan 1. Tuh, 3 kali 12 berarti 36 tambah 1 sama dengan 37. Nah, ini hasilnya adalah, berarti untuk persegi ke-12 itu batang korek apinya sebanyak 37. Sampai sini dulu ya untuk latihan soalnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.